Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Biomedik 1. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke sesi ke-11 yaitu mengenai parasitologi ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mikrobiologi, nah sekarang kita akan belajar tentang beberapa parasit dalam ilmu parasitologi. Kemampuan akhir yang diharapkan dari kalian adalah kalian dapat menjelaskan perbedaan ektoparasit dan endoparasit, kemudian dapat menjelaskan sumber penularan penyakit yang disebabkan oleh parasit, dan juga dapat menjelaskan cara penularan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Sebagai pendahuluan, ini ada beberapa istilah yang bisa kalian hafalkan dan bisa kalian pahami tentang beberapa hal mengenai parasitologi ya. Yang pertama adalah apa itu parasitologi? Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit, di mana parasit di sini kita sebut ada beberapa yaitu cacing, protozoa, dan arthropoda. Kemudian kita juga harus tahu apa itu parasit. Parasit adalah organisme yang hidup dengan mengambil nutrisi dari inangnya. Ada istilah inang atau hostes atau host, yaitu organisme yang ditumpangi parasit. Zoonosis adalah parasit atau penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Sedangkan epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dan penyakit serta populasi yang terkait dengan penyakit tersebut. Nah, ini ada beberapa kejadian atau sejarah parasitologi, diawali dengan percobaan dilakukan oleh Francisco Redi, di mana beliau memberikan percobaan menggunakan daging yang sudah dimasak sebenarnya, tetapi ternyata tetap membusuk karena di situ ada larva yang berubah menjadi lalat. Kalau dalam bidang biologi kita mengenal Francisco Redi ini untuk melawan teori abiogenesis ya. Kemudian ada beberapa penelitian lain yang menggunakan parasit dan mikroskop. Kemudian diketahui bahwa parasit itu adalah salah satu penyebab dari penyakit. Nah, kalau kita lihat dan kita teliti, ternyata manusia itu bisa menjadi hostes atau inang lebih dari 100 macam parasit. Kalau kita amati dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu bisa menjadi tempat hidup dari parasit-parasit. Nah, ini adalah gambaran persebaran penyakit malaria di seluruh dunia. Jadi, kalau beberapa tahun ini, malaria itu belum sama sekali hilang dari negara-negara ini ya. Jadi ada 2 juta manusia yang meninggal setiap tahun karena malaria, di mana malaria ini adalah parasit protozoa yang bisa ditularkan atau ditransmisikan oleh nyamuk. Nah, 40% populasi dunia terinfeksi malaria termasuk Indonesia. Banyak sekali kejadian malaria di sekitar kita. Jenis-jenis parasit ada yang namanya endoparasit, yaitu parasit yang hidup pada bagian dalam tubuh atau organ dari inang. Sedangkan ektoparasit adalah parasit yang hidup pada permukaan atau bagian terluar dari inang. Ektoparasit atau ektozoa adalah parasit yang hidup pada permukaan tubuh inang atau di dalam liang-liang di dalam kulit atau ruang telinga luar dan mempunyai hubungan dengan dunia luar, baik yang permanen atau tidak permanen, maksudnya bisa datang, bisa pergi ya. Contohnya ada kutu manusia Pediculus humanus capitis, Pediculus humanus corporis, Thyrius pubis, dan nyamuk. Kalau kalian waktu kecil pernah kutuan di rambut kalian, nah itu adalah Pediculus humanus capitis ya. Jadi mungkin kalian pernah melihat bentuknya secara langsung ya, kalau diperbesar menggunakan mikroskop bentuknya seperti ini. Kemudian kalau endoparasit adalah parasit yang hidup dalam alat-alat tubuh atau organ tubuh ya, misalkan hati, paru, limpa, ginjal, otak. Bisa juga masuk ke sistem sirkulasi, pernafasan, ya, atau rongga dada, rongga perut, persendian, otot daging, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah Toxoplasma gondii. Ini salah satu penyebab penyakit toksoplasmosis pada ibu hamil yang diturunkan kepada janin sehingga mengakibatkan kecacatan pada janin.
Kemudian Plasmodium species itu penyebab penyakit malaria. Jenis-jenis inang ada definitive host atau inang definitif, yaitu inang yang membantu parasit untuk berkembang menjadi dewasa. Contohnya nyamuk untuk parasit Plasmodium species. Jadi nyamuk itu menjadi tempat berkembangnya si Plasmodium untuk berkembang menjadi dewasa, kemudian siap untuk menginfeksi manusia. Yang kedua adalah intermediate host, adalah inang yang membantu parasit untuk berkembang, tetapi berkembangnya tidak sampai mengalami kematangan seksual. Ya, jadi contohnya pada Plasmodium, definitive host-nya itu adalah dari nyamuk, kemudian intermediate host-nya adalah vertebrata. Parathenic host adalah inang yang di mana si parasit itu tidak mengalami perkembangan apapun, tetapi tetap hidup dan infektif terhadap inang lainnya. Jadi parasitnya seperti dorman di dalam inang parathenic host ini. Kemudian dia siap untuk menginfeksi inang yang lain. Kalau reservoir host atau inang reservoir adalah hewan apapun yang bisa mengandung infeksi yang dapat ditularkan ke manusia. Ya. Misalkan pada tikus dan karnivora liar dengan parasit namanya Trichinella spiralis, kemudian anjing dengan parasit Leishmania species ini, armadillo dengan parasit Trypanosoma cruzi yang bisa mengakibatkan Chagas disease. Kemudian hiperparasitisme adalah parasit menjadi inang parasit lain tapi jumlahnya melampaui batas. Nah, contohnya pada Plasmodium species pada nyamuk, kemudian cacing pita remaja dalam kutu monogen, Udonella colicorum, sebagai parasit pada ikan Copepoda. Nah, kalau pada manusia contohnya biasanya hanya mengandung satu ekor cacing pita Taenia saginata atau Taenia solium, nanti kita lihat, tetapi jika ditemukan berlebihan namanya hiperparasitisme. Nah, superparasitisme ini contoh pada usus halus itik ya, tapi dalam modul saya menyampaikan contoh lain yang bisa kalian baca. Hubungan parasit dengan inang ada yang bersifat mutualisme, walaupun dia parasit dan inang, tetapi ada hubungan mutualisme, artinya kedua organisme ini berhubungan dan saling memiliki keuntungan. Misalkan rayap Zoothermopsis, kemudian dan beberapa flagellata yang bisa hidup di dalam saluran pencernaan rayap. Ya. Jadi antara rayap dengan flagellatanya itu dia saling memiliki keuntungan. Komensalisme itu hubungan antara parasit dengan inang, di mana salah satu dari mereka mengalami keuntungan, sedangkan yang lain tidak menderita kerugian ataupun keuntungan. Dengan parasitisme itu yang jelas ya, jadi yang mengalami hubungan antara dua spesies, yang satu inang, yang satu parasit, yang satu beruntung karena mendapat makanan, sedangkan inangnya bisa menderita kerugian. Sumber penularan penyakit bisa kontak langsung, misalkan pada parasit Sarcoptes scabiei, itu bisa menular melalui kontak langsung dengan kulit penderita ya, jadi dia menyebabkan penyakit pada kulit. Kemudian melalui mulut, bentuk infektifnya bisa masuk ke dalam tubuh inang bersama makanan, minuman, atau karena terjilat. Ya, oleh karena itu, karena dia berasal dari makanan, namanya foodborne parasitosis. Kemudian melalui kulit, baik secara aktif maupun pasif, artinya parasit itu bisa menembus kulit, ya. Contohnya pada larva cacing tambang, Ankylosoma duodenale, maupun Cercaria trematoda darah, yaitu Schistosoma species. Kemudian bisa dari transmisi dari ibu ke anak, contohnya pada infeksi Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis, itu dari ibu ditularkan ke anak. Bisa melalui vektor, yaitu artinya dia melalui gigitan serangga atau melalui gigitan binatang yang lain, kemudian dari gigitan itu si parasit yang ada di tubuh hewan tadi masuk ke tubuh kita. Contohnya infeksi Plasmodium species penyakit malaria, penyebab penyakit malaria. Kemudian menghisap makanan inang itu kalau parasitnya ada di saluran pencernaan.
Menghisap darah, cairan tubuh atau makan jaringan tubuh itu misalkan nyamuk, kemudian caplak, cacing tambang yang ada di usus, fasciola hepatika, fasciola spesies yang ada di hati maupun jaringan limfatik di saluran limpa ya, dan makan jaringan. Kemudian merusak jaringan tubuh inang, contohnya Plasmodium spesies, dia menginfeksinya bukan di mana-mana tapi di eritrosit atau di sel darah merah. Kemudian menimbulkan gangguan mekanik atau fisikal tubuh, contohnya pada cacing filaria, Wuchereria blancofti, dia cacing dewasanya bisa menyumbat venula-venula kecil di daerah bagian kaki dan pembuluh limfa kecil sehingga terjadi perembesan cairan tubuh ya karena tersumbat jadi cairan tubuhnya keluar dari pembuluh-pembuluh kecil sehingga terjadi pembengkakan pada alat gerak ya sehingga ini menghambat gerakan tubuh. Menimbulkan radang ya kalau di imunologi kemarin sudah membahas tentang apa itu radang ya. Jadi gejala radang ini terjadi kalau terjadi infeksi parasit, semua parasit yang menghasilkan radang. Memudahkan masuknya mikroorganisme, membentuk racun spesifik dan menaikkan sensitivitas inang, dan menyebabkan bahaya ya, jadi mengganggu ketenangan, melelahkan, sehingga kalau ini diakibatkan oleh arthropoda maka dinamakan arthropod bone parasitosis. Demikian perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.